warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh interaksi antar ruang yang terjadi di wilayah Indonesia. Anak-anak sekalian, pada hari ini materi kita adalah ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang adalah semua yang ada di permukaan bumi ini, baik seluruh atau sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Sedangkan pengertian interaksi antar ruang bisa yaitu hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dengan tujuan mencukupi atau melengkapi kebutuhan hidup mereka. Satu contoh, mungkin kalian pernah pergi ke Curug. Nah, ketika kalian berada di daerah Curug, kalian akan melihat bentangan hamparan perkebunan sayur-sayuran. Tapi akan berbeda ketika kalian berada di daerah Mirasi atau Tugu Mulyo, di mana kalian akan melihat hamparan sawah. Nah, inilah faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang, di mana satu tempat dengan tempat yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Anak-anak sekalian, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Contohnya kalian yang dari SP3, SP5, dan 6, kalau pagi pergi sekolah ke SP4, kemudian siangnya kalian akan pulang ke rumah kalian masing-masing. Yang kedua yaitu berbentuk informasi atau komunikasi. Contohnya saat ini kalian mengetahui berbagai informasi tentang interaksi sosial yang disampaikan oleh ibu untuk kalian. Kemudian yang ketiga adalah transportasi. Contohnya barang-barang yang berasal dari Jakarta, contohnya ciki-ciki yang kalian makan itu, kalau kalian lihat di situ itu ada tempat pembuatannya, tapi bisa sampai ke tempat kita di Campur Sari atau di Trans Mandala ini. Itu karena adanya transportasi. Nah, kemudian interaksi antar ruang itu bisa terjadi jika adanya kondisi yang pertama saling melengkapi. Contohnya tadi, daerah Curug yang surplus sayur mayur, dia akan membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Demikian juga sebaliknya, daerah Mirasi atau Tugu Mulyo merupakan daerah penghasil beras. Mereka butuh sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara contohnya yaitu seorang pedagang sayur itu ada di berbagai wilayah. Nah, misalnya wilayah A di sini menjual sayur mayur dengan harga yang lebih murah ketimbang daerah B. Pasti orang akan lebih memilih ke daerah A karena harganya lebih murah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer terkait dengan infrastruktur. Misalnya ada seorang pedagang sayur dari Megang Sakti, dia sebenarnya kepengen berjual sayur ke SP5 dan 6, tapi karena jalan dari SP5 ke SP6 itu jelek, maka dia beralih berjualan ke SP3, di mana jalannya mulus atau lebih mudah dicapai. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah jelas? Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih jelas, silahkan kalian baca buku kalian tentang interaksi antar ruang. Kemudian Ibu juga akan mengirimkan beberapa soal agar kalian lebih memahami apa yang Ibu sampaikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.